Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya ingin menjelaskan salah satu teknik dalam retorika, yakni teknik analogi. Teknik ini adalah teknik perumpamaan. Jadi mengumpamakan kita manusia dengan segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa makhluk hidup, bisa benda. Bisakah kita mengambil perumpamaan dari hal itu? Tentu bisa. Sebab Allah menjelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Tujuan dari teknik analogi ini pertama, untuk menggali nilai-nilai filosofis dari segala yang ada, dari benda, dari makhluk hidup itu. Dengan teknik analogi ingin mengambil nilai-nilai filosofis. Tujuan berikutnya tentu adalah untuk memperkaya materi dakwah kita, materi tabligh kita, materi khutbah kita, dan materi pidato kita. Dalam banyak kasus, Rasulullah SAW menggunakan juga teknik analogi untuk menjelaskan tentang keharusan umat Islam melakukan sesuatu. Contoh kasus, ketika Nabi membangun Masjid Quba, maka Nabi menyebut umat Islam itu kalbunyan, harus seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'do, yang saling memperkuat antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Atau Nabi juga pernah ngasih perumpamaan ketika bertemu dengan lebah, umat Islam itu harus seperti lebah. Satu, jika dia makan, ia makan sesuatu yang baik. Jika ia hinggap di sebuah ranting, tidak membuat ranting itu menjadi rusak. Bila dia makan yang baik, hinggap di tempat yang baik, dan bila dia mengeluarkan sesuatu, itu sesuatu yang baik. Kita mengenalnya madu, sangat baik. Dan jangan tanya kalau ada yang mengganggu lebah. Mereka akan bahu-membahu membangun kekuatan untuk melakukan serangan balik. Atau kata Nabi, umat Islam itu harus seperti kurma. Ngajak umat Islam seperti kurma. Apa nilai filosofinya? Segala sesuatu dari kurma itu memberikan manfaat. Dari buahnya, daunnya, pohonnya, dan segalanya. Nah, itu teknik analogi banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai macam hadis. Nah, sekarang saya ngasih contoh teknik analogi. Di depan saya ini ada bunga. Anggap saja ini bunga yang asli, bukan bunga plastik. Saya ingin menggali nilai filosofi dari bunga ini. Satu, bunga ini hidup sebagai wakil atas nama keindahan. Saya kira sepakat bahwa bunga itu semuanya adalah indah. Kita tuh harus indah seperti bunga. Bunga mawar, bunga melati, apalagi kalau bunga citra lestari. Yang kedua, bunga ini sebagai wakil atas nama cinta. Hingga siapapun yang bertemu kita, dia berbunga-bunga perasaan cintanya. Gitu, maka ada peribahasa, kalau kita sulit mengungkapkan perasaan cinta yang terpendam di dalam dada, the statement say with the flower, katakanlah dengan bunga. Kemudian berikutnya yang ketiga, bunga itu memiliki peran berbagi wangi dengan yang lain. Jadi yang harus kita bagi dengan yang lain itu adalah wangi, bukan bau. Keempat, wangi bunga itu lahir dari titik pusat yang terpelihara, yakni dari akarnya yang terpelihara. Akarnya yang selalu disiram, pohon yang selalu disiram. Maka kalau kita ingin hidup menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, bisa berbagi wangi dengan sesama, maka perbaiki titik pusat kita, yakni akal kita dengan ilmu dan hati kita dengan dzikir. Berikutnya, jika sang bunga layu dan berguguran, maka ia menjadi pupuk yang subur bagi induknya. Kawan-kawan, itulah contoh nilai filosofi dari bunga. Nah, sekarang dalam realitas kehidupan kita banyak segala sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, ada matahari, ada air, ada api, banyak sekali. Nah, teknik analogi itu adalah menggali nilai-nilai filosofis dari segala yang ada yang Allah ciptakan di hadapan kita. Dan itu bisa kita terapkan pada saat kita dakwah, saat kita ceramah, saat kita khutbah. Untuk apa? Memperkaya materi kita. Dan dalam banyak kasus, materi
pidato, materi dakwah dengan menggunakan teknik analogi sangat menarik dan enak untuk disimak. Itu kawan-kawan penjelasan tentang teknik analogi dalam retorika. Selamat mencoba ya. Mudah-mudahan proses public speaking kita menarik didengarkan atau menarik disimak oleh orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.